Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya Janan Al-Husain. Kali ini saya akan membacakan sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam. Memasuki video ke-16 yang berjudul Perang Balkan. Bab ke-2 bagian ke-7, yaitu Perang Balkan. Revolusi Turki Muda tahun 1908 meruwetkan situasi. Ia diiringi oleh revolusi partai dan gejala-gejala yang sejenis timbul di tempat-tempat lain. Peristiwa-peristiwa itu tiba-tiba melahirkan tenaga-tenaga besar yang penting, seperti gerakan konstitusi, nasionalisme, bahkan juga pergolakan sosial yang sudah lama membenih secara tidak terang-terangan dalam Islam, tetapi yang sebelumnya tidak mendapat kesempatan untuk menyatakan diri. Tenaga-tenaga baru ini kita bicarakan secara detail nantinya. Yang harus difahami ialah efeknya yang ruwet terhadap gerakan pan-Islamisme. Pan-Islamisme sebetulnya telah terganggu dan dibelokkan dari arahnya semula, dan kurun kekacauan dan tak kepastian rohaniyah mulailah. Kurun peralihan ini hanya sebentar. Dalam tahun 1912, keseimbangan pan-Islamisme menjadi baik kembali dan ia bergerak maju lagi. Hal ini disebabkan pembaharuan tekanan dari Barat. Dalam tahun 1911, Italia dengan terang-terangan menyerang Tripoli, Barat Afrika, yang berada di bawah kerajaan Turki. Sedangkan tahun 1912, Persekutuan Negara-Negara Balkan Nasrani menyerang Turki dalam Perang Balkan yang memisahkan provinsi-provinsi Turki Eropa sampai ke dekat dinding Konstantinopel. Turki menjadi pincang dan kepercayaannya selama ini atas dirinya menjadi hilang. Tambahan lagi, dalam tahun-tahun yang celaka itu, Rusia dan Inggris menyekik revolusi Parsi, sedang Prancis sebagai akibat krisis Agadir menerkam Maroko. Begitulah hanya dalam 2 tahun saja dunia Islam menderita serang-serangan Eropa. Begitulah hanya dalam 2 tahun saja dunia Islam menderita karena serangan-serangan Eropa yang sebelumnya tidak pernah sehebat itu, dan menurut pandangan Islam tanpa diprovokasi sama sekali. Akibatnya terhadap dunia Islam hebat sekali. Perasaan putus asa bercampur marah berjangkit di mana-mana. Implikasi pan-Islamisme nyata sekali, tepat sekali seperti apa yang didengung-dengungkan oleh agitator pan-Islamisme selama 50 tahun terakhir, bahwa perang salib Barat akan menghancurkan Islam. Peristiwa-peristiwa itu membuktikan ketepatan peringatan Jamaluddin Al-Afghani. Akibat-akibatnya segera kelihatan. Di Tripoli, Turki dan Arab yang sebelumnya curiga mencurigai, sekarang bekerja sama disebabkan semangat pan-Islamisme yang muncul tiba-tiba. Penyerbuan Italia yang disambut dengan kefanatikan meluap membangkitkan sorak-sorak umat Islam dan menyebabkan peninjauan Barat gelisah hebat.
Mengapa Tripoli yang tak berdaya itu menjadi sarang lebah bagi Italia? Tanya Gabriel Hanapau, bekas Menteri Luar Negeri Prancis. Karena ia tidak hanya menghadapi Turki saja, tetapi juga Islam. Italia telah mulai, dia dan kita semua yang harus menanggung akibat buruknya, dikatakan oleh Gabriel Hanapau. Tindakan jahat Inggris Rusia terhadap Parsi juga menimbulkan komentar penuh kemarahan. Sementara ancaman Prancis untuk melenyapkan kemerdekaan Maroko diperbincangkan dengan protes yang sedih oleh seluruh dunia Islam. Ketika pecah perang Balkan, kemarahan dunia Islam tak ada taranya. Umat Islam dari Tiongkok sampai ke Kongo memperhatikan dengan nafas sesak perubahan-perubahan medan pertempuran yang jauh di negeri Balkan. Waktu berita kejatuhan Turki tersiar, pekik kesedihan umat Islam menjulang tinggi. Seorang Muslim India terkemuka menyatakan dengan tepat perasaan saudara-saudaranya seagama dimanapun ketika ia menulis, Raja Yunani memerintahkan perang salib baru. Dari kabinet London diteriakkan seruan untuk menimbulkan kefanatikan Nasrani, dan Sint Petersburg sudah bicara tentang penanaman salib di atas kubah masjid Hagia Sophia. Hari ini mereka membicarakan demikian. Besok mereka akan berbicara seperti itu lagi tentang Palestina dan Masjid Umar. Hai saudara-saudara, adalah kewajiban tiap mukmin untuk menggabungkan diri di bawah panji-panji khalifah dan mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan agama. Seorang pemimpin Islam India lainnya berseru kepada kekuasaan Britania. Saya berseru kepada pemerintahan Britania yang sekarang supaya mengubah politik permusuhannya dengan Turki untuk menjaga supaya gunung kemarahan jutaan rakyat Islam jangan meletus yang akan membawa kebinaan dahsyat. Sangat penting ketika itu ialah seruan umat Islam yang ditujukan kepada bangsa-bangsa Asia bukan Islam untuk bersimpati dengan mereka dan bersatu menantang Barat yang dibenci. Ini adalah perkembangan yang belum pernah terjadi dan mengejutkan. Nabi Muhammad SAW membenarkan Taurat dan Injil dan menyatakan bahwa ia lanjutan dari nabi-nabi yang diwahyu Tuhan, Masa, dan Islam. Beliau menyuruh pengikut-pengikutnya menghormati juga orang-orang Nasrani dan Yahudi, ahli kitab, yang berlawanan dengan bukan Muslim lainnya yang dicapnya sebagai penyembah-penyembah berhala. Suruhan Nabi itu selalu dipatuhi sampai ke zaman kita. Kebencian kaum muslimin terhadap Nasrani sekalipun mendalam tidaklah berarti manakala diperbandingkan dengan kebencian dan kutukannya kepada penyembah-penyembah berhala seperti kaum Brahma Hindu atau Buddha dan kaum Konghucu di timur jauh. Gejala pertama perubahan sikap ini timbul selama Perang Rusia-Jepang tahun 1904. Demikian takut dan bencinya umat Islam kepada dunia Nasrani Barat pada waktu itu, sehingga kemenangan suatu bangsa Asia atas orang-orang Eropa disambut dengan gembira oleh banyak orang Islam, walaupun yang menang itu adalah penyembah-penyembah berhala. Sesuai kecenderungan kuat dari dakwah pan-Islamism bahwa orang-orang Islam yang taat memimpikan untuk menobatkan pahlawan-pahlawan Jepang itu ke dalam Islam. Diajarilah jalan untuk berhubungan dengan mereka. Selebaran-selebaran dakwah diterbitkan. Juru-juru dakwah dipilih dan Sultan mengutus kapal perang dengan delegasi pan-Islamism di dalamnya.
Di seluruh dunia Islam luas dibicarakan tentang pengislaman Jepang. Berkata sebuah surat kabar Mesir tahun 1906, Inggris dengan 60 juta muslim Indianya takut sekali akan penobatan itu. Dengan adanya muslim Jepang politik Islam akan berubah seluruhnya. Dan di ujung lain dunia Islam, seorang syekh muslim Tiongkok menulis, apabila Jepang pada suatu ketika berhasrat menjadi negara perkasa dan ingin membuat Asia mengatasi kedua benua lainnya, maka jalan satu-satunya adalah memeluk agama Islam yang benar. Sudah tentu segera diketahui, sementara Jepang menerima kedatangan utusan-utusan dengan senyum dan kehormatan. Mereka tidak sedikit pun berkeinginan untuk masuk Islam. Sungguh pun begitu, langkah pertama telah diambil ke arah perhubungan persahabatan dengan Asia yang bukan Islam. Perang Balkan mendesak umat Islam lebih menjurus ke arah itu. Perubahan sentimen Muslim dapat ditangkap dari banyak seruan yang disampaikan oleh orang-orang Islam India ketika itu kepada umat Hindu. Seperti terlihat pada penerbitan berikut berjudul Pesan dari Timur. Dokumen yang berharga itu berkata, wahai semangat Timur, marilah bangkit dan rintangi arus yang membanjiri dari agresi Barat. Putra-putra Hindustan, bantu kami dengan kebijaksanaan, kebudayaan dan kekayaanmu. Pinjamkanlah kami tenagamu, hak lahir dari warisan Hindu. Bangkitlah tenaga semangat yang terpendam di puncak-puncak pegunungan Himalaya. Panjatkanlah doa kepada Dewa Perang agar yang hak menang atas kekuasaan. Dan berserulah kepada ribuan dewamu untuk menghancurkan tentara musuh. Dikutip oleh Famberi Sufra. Bagi mereka yang tahu akan sikap tradisional umat Islam terhadap penyembah berhala, ucapan semacam itu adalah sangat mengherankan. Ini merupakan semacam evolusi dalam pandangan umat Islam, dan hal yang demikian tidak hanya terdapat pada Muslim India, tetapi juga pada Muslim Tiongkok. Berkata sebuah surat Islam di Turkistan Tiongkok dalam membela persatuan bangsa Tiongkok seluruhnya menghadapi agresi Barat. Eropa telah menjadi berlebih-lebihan congkaknya. Ia akan merampas kemerdekaan kita. Ia akan membinasakan kita seluruhnya apabila kita tidak cepat berkemas dan mempersiapkan diri guna perlawanan yang tangguh. Selama taraf-taraf pertama revolusi Tiongkok yang penuh kesulitan, kaum muslimin keluar dari perpisahan diri, setia bekerja sama dengan saudara-saudaranya, patriot-patriot Buddha dan Konghucu. Sehingga Dr. Sun Yat-sen, pemimpin Republik, mengumumkan dengan rasa bersyukur, bangsa Tiongkok tidak akan pernah melupakan bantuan yang diberikan oleh kaum muslimin, saudara-saudaranya, untuk ketertiban dan kemerdekaan. Demikianlah kisah dari Perang Balkan, perang yang didominasi oleh Inggris pada saat modern-modernnya, yaitu bangkitnya revolusi industri di Eropa. Dan misinya adalah menguasai Asia, baik itu yang dikuasai oleh umat Islam, Tiongkok, Jepang, dan negara Asia lainnya. Maka dari itu, pada saat itu, negara-negara Islam ingin melakukan persatuan di negara-negara Asia tersebut untuk menghadapi pertempuran dari Barat pada abad-abad tersebut. Semoga kita bisa melihat bagaimana posisi umat Islam pada saat itu, yaitu tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai semangat ibadah yang kuat. Bahkan pada saat itu umat Islam terlalu lemah.
Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah sejarah-sejarah yang ditulis oleh pakar-pakar sejarah, baik sejarah pakar sejarah dari muslim maupun non-muslim. Karena terkadang non-muslim juga jika berbicara tentang sejarah ada benarnya, kadang banyak salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.